Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Nah, seperti saya mempunyai kekurangan, kaki saya satu. Tapi bagaimana cara saya untuk bisa mandiri, untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan akhirnya seperti ini, kita bisa membuahkan semua tanaman lengkeng ini. Perkenalkan, saya Mugianto. Kebetulan saya pengelola kebun buah Borobudur. Lokasinya Jalan Sudirman, Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Awal mulanya kita bertani kelengkeng, terutama kelengkeng kateki ini. Saya kecelakaan dulu tahun 2000, tugas di Ambon, di sana Pamrah Rawan, Maluku. Saya kena ranjau di sana. Ini adalah saya menggunakan kaki palsu. Setelah itu kita kursus di Pusrehab Kemhan RI, dan di sana kita diberi bekal mengenai pertanian. Tahun 2007 kita pulang dan memulai beberapa pertanian varietas, diantaranya durian, apokat, dan saya masuk di lengkeng ini tahun 2014. Tahun 2015 kita sudah memulai lagi untuk pemilihan varietas yang paling unggul di Indonesia. Kebetulan kelengkeng kateki ini kita pilih untuk menjadi varietas yang memang kita tanam karena dia mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya, tanaman ini bisa dibuahkan kapan saja sesuai dengan keinginan kita, asal seizin yang di atas. Terbukti di sini ada bunga, ada buah, siap panen. Intinya kapanpun mau ke sini, setiap hari apapun ada buahnya. Jadi kita memang pembuahan di luar musim off season kita masukkan di sini. Ini mempunyai nilai yang cukup ekonomis tinggi, mempunyai daya saing yang cukup tinggi juga. Kelengkeng kateki itu kelengkeng yang paling unggul di Indonesia mulai tahun 2016 sampai 2020. Saat ini paling unggul yang sudah terdaftar di Kementerian RI. Keunggulannya diantaranya buah ini bisa satu tandan bisa mencapai 4,5 bahkan 5 kilo pun bisa. Satu tandan seperti ini bisa mencapai, kalau ini di angka mungkin 3 kilo bisa. Dan buahnya manis, kemarin dicek sampai 22 brik, daging tebal. Terus dia bisa bertahan di suhu udara, suhu kamar kurang lebih 4-5 hari dia bisa layak dimakan tanpa ada pengawetnya. Dan yang paling enak lagi, ini termasuk tanaman yang bisa dibuahkan kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Mau Januari panen bisa, mau Februari, mau Maret, April, dan lain-lain. Terbukti di sini setiap hari ada buah. Jadi sangat menguntungkan. Kita sampaikan lagi, faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan adalah yang pertama benih atau bibit. Itu jangan sampai keliru dalam memilih. Cari alur benih yang tepat. Yang kedua, agroklimat. Agroklimat nanti menentukan teknologi dalam perawatan. Penanaman ini tidak membutuhkan waktu yang lama. 2,5 tahun pembuahan, 3 tahun bisa panen. Seperti di sini, ini adalah tanaman umur 5 tahun. Sudah panen ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Pemupukan 1 tahun cukup 2 kali. Kalau seandainya belum pembuahan, menjelang kemarau kita melakukan pemupukan. Menjelang musim penghujan sama melakukan pemupukan cukup 2 kali. Tapi kalau ini kalau sudah berbuah, pasca panen harus ada pemupukan, recovery tanaman, recovery tanah. Kita harus kembalikan unsur-unsur hara yang ada yang terserap oleh tanaman itu, oleh buah. Kebetulan di sana ada jaring. Jadi tujuannya apa? Ini adalah untuk menghalau kelelawar. Jadi ini termasuk tanaman buah yang manis dan enak. Jadi ini adalah kita menangkal kelelawar, walaupun di atasnya itu masih tanpa ada jaringnya, tapi ya namanya kita harus berbagi dengan makhluk lain. Yang penting kita bisa hidup, bisa menghasilkan, bisa bermasyarakat juga. Kendala di lapangan pasti ada. Kebetulan di sini adalah kondisi kekurangan air di sini. Ini di saat musim kemarau kita sampai satu harinya 3 tangki masuk sini. Jadi kita perjuangannya sangat luar biasa. Kita mencari sumber air menggunakan seperti itu. Tapi dengan kekurangan itu, maka kita mencari bagaimana untuk mengatasinya.
Kebetulan di sawah ini atau di kebun buah Borobudur kita menggunakan sistem irigasi pralon. Jadi setiap tanaman ada kerannya sendiri-sendiri, kita buat seperti itu. Jadi saya dengan kondisi seperti ini bisa mengelola tanaman 250 pohon di kebun ini. Saya sekali buka keran bisa menyirami 50 pohon. Jadi keran ini atau sistem ini akan membuat kita lebih mudah, efisien, waktu, tenaga, dan uang. Jadi kita sampaikan kalau mungkin akan bertani, akan berkebun, diusahakan tidak satu lubang untuk mendapatkan hasil. Di sini kita buat konsep sawah seperti ini. Kita buat konsep paling tidak agroedukasi, agroeduwisata. Dari hasil buahnya kita mendapatkan, dari edukasinya kita mendapatkan, dari kunjungan-kunjungan kita. Pokoknya yang penting di sini ada 3 pendapatan selain dari penjualan buah. Sangat luar biasa. Diibaratkan kalau saya menjual salah satu produk atau teh lah. Kalau jualan sekali jual habis tidak dapat uang. Tapi kalau saya di sini buah tidak ada, saya bisa mendapatkan hasil. Dari apa? Kunjungan wisata. Dari apa? Penjualan benih. Dari apa? Edukasinya kita masukkan. Hablum minallah dan hablum minanas kita masukkan di sini. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk terus berkarya dan berprestasi. Contoh real kenyataan, saya yang mempunyai kaki palsu seperti ini, mempunyai kekurangan, bisa dan mampu mengubah ya minimal ekonomi masyarakat sekitar. Terbukti banyak kunjungan-kunjungan dari Sabang sampai Merauke itu ada di sini, dan itu dipastikan kan menginap. Perputaran tidak cuma di sawah, tapi di masyarakat sekitar. Ada penginapan, ada homestay. Jadi perputaran ekonomi menjalar ke masyarakat. Petani itu penghasilannya tidak rendah. Contoh saja di sini, dengan 1 hektar sawah seperti ini, populasi tanaman 250 tanaman. Ini kalau kita analisa, tanaman sudah stabil, untuk mencapai 500 juta sangat mudah. Berarti petani itu tidak kotor, petani itu penghasilannya sangat luar biasa. Untuk pemanenan di sini kita buah pun tidak bisa keluar karena habis di sini. Kita kebutuhan paling tidak 50 ton per tahun. Kita baru bisa menyediakan antara 15-an ton. Jadi kita memang masih kekurangan. Kalau di sini pemasaran untuk kelengkeng ini kita tidak kesulitan. Jadi di sini ada tamu seperti tadi, petik, timbang. Petik sendiri, sensasinya sendiri. Nah, jadi kalau orang kota, maaf, itu mungkin belum pernah melihat bahkan ya tanaman buah, tanaman kelengkeng yang menempel di tanah, yang buahnya luar biasa. Kalau di sini bisa metik sendiri, bisa rasa atau icip sendiri, bisa nimbang sendiri. Jadi edukasinya di situ. Setelah pulang nanti ada rasa tersendiri. Suatu saat akan kembali lagi ke kebun buah Borobudur. Kalau harga di sini tergantung dari pasar. Kebetulan di sini harga antara 45 sampai 50 ribu harga sekarang. Jadi cukup menjanjikan karena rasa edukasi, rasa metik sendiri itu yang jarang dimiliki oleh di swalayan. Paling swalayan ngambil-ngambil. Kalau di sini metik sendiri pakai gunting. Untuk petani muda, menurut saya sangat menjanjikan sekali. Coba bayangkan, di Indonesia itu kalau bisa membaca peluang sangat luar biasa. Contoh saja, kebutuhan 90 ribu lebih ton kita ngambil dari luar negeri. Kenapa? Kalau petani muda yang mempunyai skill, yang mempunyai kesempurnaan fisik, tidak bisa dan tidak mampu. Saya saja yang mempunyai kekurangan, waktu saja saya kekurangan, fisik saya juga kekurangan, tapi saya bisa memberikan inspirasi, bisa membuat tanaman seperti ini bisa berbuah secara kontinu, dan nilai ekonomisnya cukup tinggi, daya saing yang cukup sangat luar biasa. Kalau mau mencari ketenangan, kekayaan di petani, yang penting menjadilah petani yang mengikuti inovasi, petani yang mengikuti zaman, menggunakan inovasi teknologi yang cukup luar biasa, membantu program-program pemerintah, Kementerian Pertanian RI. Kalau saran saya untuk petani muda Indonesia, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk dikatakan, oh anak muda jadi petani.
Jangan malu dikatakan kalau menjadi petani. Petani itu sangat luar biasa. Petani itu sangat kaya sekali. Petani sangat potensi sekali. Seperti contoh banyak-banyak petani muda yang kemarin ketemu dengan kita. Petani muda dengan penghasilan ratusan juta dalam 1 minggu, ratusan juta dalam 3 minggu. Itu real dan nyata. Apalagi petani sekarang, petani yang IQ-nya cukup luar biasa, inovatif, inovasi, dan mempunyai teknologi yang cukup luar biasa. Pokoknya itu, kita harus berani untuk memulai. Indonesia harus berani. Indonesia harus memulai dengan anak muda, petani milenial. Terima kasih. Intinya semoga Indonesia lebih maju dengan pertanian yang lebih maju. Kita bisa karena kita ada kemauan yang cukup kuat. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Salam petani, petani Indonesia maju.